Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita boleh jumpa lagi di Renungan Harian Keluarga edisi Senin 17 Maret 2025. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Saat ini sebelum kita merenungkan firman, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur karena kasih dan setiamu yang terus kami alami dalam perjalanan kehidupan ini. Dari waktu ke waktu Engkau Allah yang menuntun kami tapi juga menyatakan segala berkat untuk kami nikmati melalui setiap perjuangan-perjuangan hidup. Kami bersyukur untuk hari yang Engkau beri bagi kami untuk kami nikmati dalam segala berkat yang boleh kami rasakan. Maka saat ini Bapa, kami rindu supaya kami dituntun lagi oleh kebenaran firman-Mu. Maka dimanapun kami berada menyaksikan tayangan renungan harian keluarga ini, bimbinglah kami ya Roh Kudus, supaya oleh firman yang akan kami dengarkan, hidup kami dibawa pada kehendak-kehendak-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 10 ayatnya yang kedua. 2 Korintus pasal 10 ayat 2 ditulis seperti ini. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Demikian bacaan Alkitab. Tema renungan di hari ini adalah bertindak tegas meluruskan pemahaman. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, mungkin kita pernah melihat sebuah tanaman atau bunga yang tumbuh miring karena ia mencari cahaya matahari. Jika dibiarkan, tanaman ini akan terus melengkung dan akhirnya menjadi bengkok secara permanen. Namun, seorang penanam yang bijak akan memasang penopang untuk meluruskannya. Meski terlihat seperti sebuah paksaan, penopang itu sebenarnya adalah tindakan kasih yang memastikan tanaman tersebut tumbuh dengan sehat dan kuat. Demikianlah gambaran yang mirip dengan apa yang Paulus lakukan terhadap jemaat di Korintus. Paulus menghadapi situasi yang pelik di Korintus. Ada orang-orang yang meragukan kewibawaannya sebagai rasul dan menuduhnya bertindak menurut ukuran duniawi. Menanggapi hal ini, Paulus tidak memilih jalan yang mudah dengan berdiam diri atau menyesuaikan diri. Ia menyatakan kesiapannya untuk bersikap tegas bila perlu. Namun perhatikan bahwa ketegasan Paulus bukan berasal dari kemarahan pribadi atau ketersinggungan, melainkan dari tanggung jawab untuk mempertahankan kebenaran. Dalam keluarga, seringkali kita dihadapkan pada pilihan serupa. Misalnya, ketika anak-anak memiliki pemahaman yang keliru tentang nilai-nilai iman, atau ketika pasangan nikah salah mengartikan motivasi kita, atau ketika ada kebingungan tentang prinsip-prinsip yang kita pegang, kita perlu berani bertindak tegas untuk meluruskan. Ketegasan yang dilandasi kasih bukanlah kekerasan. Itu adalah bentuk kepedulian yang mendalam. Seperti dokter yang berani melakukan prosedur menyakitkan untuk menyembuhkan pasien. Ketegasan spiritual kadang diperlukan untuk memulihkan pemahaman yang benar. Bagaimana kita mempraktikkan prinsip ini? Pertama, pastikan motivasi kita adalah kasih dan kebenaran, bukan ego atau ketersinggungan. Kedua, bicaralah dengan jelas dan langsung, tanpa manipulasi emosional atau sindiran. Ketiga, berikan ruang untuk dialog dan pemahaman, bukan sekedar mendikte. Dan yang terpenting, selalu kembalikan semuanya kepada otoritas firman Tuhan, bukan pendapat pribadi kita. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di dunia yang semakin relatif dalam memandang kebenaran, keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi penjaga kebenaran ilahi. Mari kita belajar dari Paulus, tidak takut bersikap tegas ketika diperlukan, namun selalu dilandasi oleh kasih dan dinyatakan dengan hikmat.
Dengan begitu, keluarga kita akan menjadi tempat di mana kebenaran dipertahankan dan setiap anggota bertumbuh dalam pemahaman yang benar akan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ketika saat ini kami boleh lagi membaca dan merenungkan firman-Mu melalui renungan harian keluarga. Maka kami bermohon kiranya firman-Mu ini akan terus terpatri dalam hati dan hidup kami, tapi juga akan mampu kami nyatakan dalam setiap hari-hari hidup yang kami jalani. Sehingga sebagai orang-orang percaya, sebagai keluarga-keluarga Kristen, kami akan dibawa untuk mampu mengambil sikap-sikap yang tegas dalam mempertahankan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun kadangkala situasi tidak menyenangkan, walaupun kadangkala sulit, kami mampu bersikap tegas dalam iman yang tentu dilandasi oleh kasih, agar supaya hidup yang kami jalani adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa ketika kami menjalani hari demi hari dalam perjalanan kehidupan ini. Biarlah berkat-berkat-Mu akan terus kami nikmati dan kami rasakan mengalir dalam perjalanan kehidupan kami. Ketika kami bekerja, ketika kami berusaha dalam pendidikan kami, dalam berbagai upaya-upaya hidup kami, maka kami bermohon pengasihan-Mu Bapa menjadi bagian sekalian kami. Sehingga dalam segala hal kami menikmati keberhasilan, kesuksesan, tapi juga berkat damai sejahtera yang semuanya berasal daripada-Mu. Karena itu ajarlah kami terus untuk mensyukuri segala sesuatu yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami. Apapun bentuk ucapan syukur kami, Tuhan sempurnakanlah. Kami yang menerima berkat-berkat materi, kami yang merasakan berkat-berkat lainnya, kami yang berhari ulang tahun, sempurnakanlah sukacita kami. Namun jika Tuhan dapati di waktu-waktu ini pun kami harus bergumul oleh karena berbagai hal, maka tolonglah kami Bapa, yang sakit dipulihkan dan disembuhkan, yang dalam kesulitan dibukakan jalan, yang dalam berbagai kebimbangan dipertetapkan, sebab tangan kasih-Mu tak kurang panjang untuk menjangkau setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah Engkau. Ini kami umat-Mu yang datang kepadamu. Dalam ucapan syukur dan permohonan, kami bawa semuanya. Dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat, sumber berkat dalam hidup kami. Amin. Demikian RHK edisi hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, bagikan video ini, dan yang ingin memberi persembahan silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.